seseorang bisa paham itu butuh waktu. Tapi kita coba ya, karena kalau misalnya teks itu memang kalau dalam bahasa Inggris tergantung ya, tergantung tingkat kesulitannya. Ini sudah mulai yang higher order thinking skill, jadi sudah meminta kita berpikir kritis. Oke, mungkin sebentar. Kita mulai dari thesis statement atau yang ada di paragraf 1. Kira-kira kurang lebih isinya tentang apa? Kurang lebih ya, nggak harus semuanya. Ya, betul ya. Jadi kita sudah kelihatan dari mulai judul bahwa di sini ada kerugian ya, bahwa si penulis ini ingin memberikan pengaruh kepada pembacanya bahwa ChatGPT itu ada kerugian. Di sini dikatakan bahwa ya, penjiplakan. First, the use of ChatGPT may lead to plagiarism practice among students. Pertama, penggunaan ChatGPT mungkin menyebabkan ke praktek-praktek plagiat di antara para siswa, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga menyebabkan kurangnya berpikir kritis dan problem solving skills, ya. Kurangnya kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi karena kita terbiasa instan, sehingga ketika kita dikasih masalah yang agak sulit, kita agak kesulitan juga ya. Finally, it may result in students' limited ability to learn from mistake. Akhirnya itu result in menyebabkan keterbatasan kemampuan siswa untuk belajar dari kesalahan. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu mungkin pelajarannya sedikit tapi lebih banyak ke problem solving practice ya. Jadi biasanya kita lebih banyak untuk memecahkan. Oke, sama gurunya dikasih satu problem, berkelompok gimana cara memecahkannya, bagaimana solusinya gitu ya. Saya kayak gitu. Oke, bagus ya analisisnya. Kemudian yang argumen pertama ini adalah panah-panah yang ini menunjukkan dari urutan-urutan argumentasi yang secara besar ya. Oke, mungkin bisa dibaca sebentar argumentasi 1 tentang apa? Ya, dalam mempelajari bahasa asing kita bisa juga menggunakan sistem guessing ya atau menebak. Jadi tanpa kita harus tahu semua artinya, kita udah tahu maknanya apa. Oke, kira-kira yang argumentasi pertama itu menyatakan apa? Betul. Jadi tadi kita lihat aja panahnya. Ini dari sini ya. Dari yang pertama, first of all, students may use GPT to create that they can pass off their work. This can lead to academic. Nah ini kata kuncinya nih. This can lead to academic dishonesty and consequences. Jadi kalau misalnya katanya ChatGPT itu memudahkan kita ngerjain tugas ya di awal, bisa selesai dalam waktu hitungan detik, tetapi itu juga dapat menyebabkan kegagalan akademik atau ketidakjujuran. Dishonesty artinya dia tidak jujur ya, tidak jujur dan juga konsekuensinya bisa gagal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita ujian ya, artinya mau ujian masuk perguruan tinggi atau ujian mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi misalnya kayak mau masuk ke militer juga sama ya. Jadi biasanya kalau kita terbiasa menganalisis soal, maka ketika soalnya mau dibolak-balik seperti apapun, yang penting jenisnya sama, kita bisa gitu. Kemudian ini melatih juga kejujuran. Oke, contohnya ya. Contohnya mereka mungkin menggunakan ChatGPT untuk menulis makalah penelitian dan mengirimkannya sebagai milik mereka sendiri tanpa memberikan kredit ya, kredit itu memberikan nama gitu, dikasih identitas. Oh ini bukan karya saya tapi karyanya siapa gitu. Sama kalian nggak dikasih kredit ya, akhirnya dianggap plagiat gitu ya, artinya bukan milik kalian, harusnya milik orang lain. Tapi bisa juga kalian menggunakan atau mengutip dari orang lain disebutkan namanya. Oke, argumentasi kedua mungkin dari sini ya, secondly dari sini. Kira-kira intinya apa argumentasi kedua?
Ya, betul ya. Di sini ada kebergantungan terhadap ChatGPT and fail to develop their own critical thinking and problem solving. For example, contohnya, seorang siswa mungkin menggunakan ChatGPT untuk menulis report laporan ya, terhadap kegiatan sejarah. Tetapi mungkin juga paham ya, tidak paham jadi kontennya. Jadi kalau misalkan gini, jadi si tugas teh asal selesai tapi kamu gak ngerti isinya apa gitu ya. Mungkin ada juga kalau orang ngerjain skripsi atau ngerjain tesis, asalkan jumlah katanya aja banyak. Pas ditanya kamu tadi nulis apa, nggak tahu isinya apa. Yang penting mah ada gitu. Jadi kadang-kadang ya kayak gitu kerugiannya. Jadi nggak ngerti kontennya apa. Kemudian yang argumentasi ketiga tentang apa? Belum ya? Oke, sedikit. Finally, students may use ChatGPT to generate text. You know generate text? Generate itu artinya kalau kamu ngetik, terus dia mencari sendiri. Nah, kalau kamu berarti mencarinya sama mesin ya atau AI. Jadi kamu ngetik sesuatu, si AI-nya generate atau menghasilkan ide gitu. Nah, di sini can make it difficult for them to learn from their mistake. Jadi, iya malah mempersulit ya. ChatGPT kadang-kadang juga dia tidak akurat ya. Saya pernah nyari di ChatGPT tentang keilmuan saya gitu ya. Jadi yang saya tulis di tesis, tapi ternyata tidak tepat gitu ya. Kadang-kadang AI juga kayak gitu ya. Ada yang salah. Nah, contohnya, for example, a student may use ChatGPT to write report ya, yang tadi itu sama ya. Without understanding on the correctness, tanpa memahami dari kebenarannya dan relevansi informasi, karena kekurangan mereka terhadap topik yang diteliti, tuh ya. Jadi itu kekurangannya. Kemudian di paragraf terakhir kita menutup dengan kesimpulan ya. Jadi tadi dari yang sudah disebutkan bahwa ada kerugian dari AI. Nah, coba baca dulu sebentar ya. Kira-kira yang paragraf penutupnya kayak gimana? Sedikit lagi ya. Oke, di sini. Oke, kemudian ini ditutup dengan